Teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada, ini minggu-minggu ini harusnya istirahat kita ya, tapi ini kok ada isu yang cukup menarik. Saya dapat data itu kalau nggak salah ada sekolah itu yang kekurangan murid ya. Jadi saya sebanyak ada di beberapa berita itu, jadi sekolah itu orang murid gitu loh. Ini mergani opo gitu loh satu hal. Nah, bersama saya ada salah seorang wanita perempuan, tapi bukan mama itu yang senangannya sekolah. Sebelah saya tanya dulu, namanya siapa Mbak? Nama saya Nadia Ulhaq. Nadia Ulhaq. Yeah. Pendidikan terakhir apa sekarang? Saya sedang menempuh S2 di Universitas 11 Maret. S2? S2. Terus? Jurusan apa? Saya ambil kenotariatan. Notariatan? Iya. Oh, berarti sebelumnya sudah sarjana hukum ya? Sudah. Oh, notariat S2. Berapa tahun itu Pak S2? S2 itu biasanya tergantung masing-masing orang ya. Biasanya ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah, ada yang bahkan 1 tahun setengah bisa selesai kalau S2 itu ya. Oh, iya. Tapi S1-nya sarjana hukum. Sarjana hukum gitu. Oke, Mbak Nadia Ulhaq. Sekolah dari TK ya? Dari playgroup. Dari playgroup ya? Iya. Playgroup terus? Playgroup, TK, SD-nya di mana? SD-nya di Muhammadiyah Sono Catur. Muhammadiyah Sono Catur. SMP? SMP-nya saya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Terus SMA-nya? SMA-nya saya di Muhammadiyah 1. Oh, Muhi. Oh, Muhi. Nah, siapa yang Muhi ini sama wali kota? Lupa saya dulu kepala sekolahnya siapa? Saya lupa ya. Nah, sebentar saya mau nanya nih Mbak Nadia tuh sekolah dari SD, dari TK playgroup, TK, SMP, SMA sampai sarjana masih sekolah lagi, masih punya rencana mau sekolah lagi? Kalau saya punya dana, saya nggak mungkin memberatkan orang tua saya lagi dong. Kalau saya mau ambil S3, saya kejar. Mau S3? Mau. S3 orang kademen kayak si Jiwes. Pertanyaan saya gini, Mbak Nadia apa yang membuat Mbak Nadia itu perempuan loh? Tim bloggers ini perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin kita punya paradigma yang berbeda ya. Laki-laki memang harus nanti akan bekerja, punya tanggung jawab, bla 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 bla. Saya ini perempuan loh. Sebetulnya saya mau nanya ini, apa sih yang dicari Mbak Nadia itu sekolah sampai mau S3 gitu? Oh, gini ya. Secara lebih awalnya bahwasanya kita nggak boleh membedakan bahwasanya sosok perempuan tuh nggak boleh loh sekolah tinggi-tinggi, laki-laki aja yang sekolah tinggi-tinggi gitu. Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga di dapur gitu kan? Tapi benar nggak? Enggak dong, bukan masalahnya di situ. Yang paling saya pegang adalah bahwa saya ketika saya sekolah tinggi, saya akan menjadi madrasah nomor 1 untuk anak saya. Wah, ini luar biasa. Jadi tujuan sekolah tinggi itu karena akan menjadi madrasah ya? Iya, saya akan mendidik anak saya sendiri. Jadi konsepnya ya itu. Kenapa saya sekolah tinggi-tinggi? Ini bukan terkait saya pengen sekolah tinggi supaya saya bisa dikenal banyak orang, saya bisa dihormati banyak orang, gitu. Bukan dari situnya sebenarnya. Tapi emang saya tuh memang dari awal memang senang belajar, senang meneliti, senang bergaul. Saya kok dari pindah ke sini terus pindah ke situ kan ada teman banyak gitu kan. Dari situ aja udah terlihat bahwa saya tuh saya senangnya di situ karena saya pengen bergaul, saya pengen tahu sebenarnya tuh apa sih yang ada di S2 tuh apa, pasti berbeda gitu loh. Berbeda terkait apa yang dibicarakan, apa yang diketahui dan apa yang menjadi diskusi-diskusi seseorang itu kan berbeda. Bukannya saya membicarakan bahwasanya kalau beda level tuh beda gitu, bukan gitu. Tapi memang sebenarnya tuh memang pasti ada perbedaan antara berdiskusi dengan orang yang
senang orang yang tingkatan level kuliahnya itu S1 atau S2 atau ya ini ya bentar, saya nanya gini loh, maksud saya, pertanyaan saya gini, saya tuh agak heran dengan orang-orang seperti Mbak Nadia, ada perempuan sekolah tinggi. Pertanyaan saya dasar aja, gampang aja pertanyaan saya gini. Satu kata kunci tadi sudah terjawab, bahwa perempuan itu nantinya akan menjadi panutan atau guru atau sekolah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau perempuan tidak siap, tidak punya ilmu, maka kan jadi sekolahnya panutannya kan jadi nggak bagus, kan begitu loh. Satu. Pertanyaan saya begini, di Indonesia itu kan punya sistem pendidikan. Dalam pengamatan Mbak Nadia itu yang bersekolah sampai sekarang itu, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu yang dari TK, SD, SMP, SMA sudah mempersiapkan manusia yang dididik itu menjadi seperti kalau perempuan itu ini, atau sistem pendidikan kita itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Kemana sih pendidikan mau menjadikan anak didiknya itu apa gitu loh? Yang masih salah, yang masih sering digunakan oleh orang tua menyekolahkan anaknya, yang dipandang itu hanya hasil, bukan proses. Yang perlu kita amati adalah proses si anak ini nih gimana sih dari dia tingkatan SMP, SMA, kuliah, beliau bergaul sama siapa, bermain dengan siapa, terus prestasinya tuh prestasi yang dilihat tuh bukan hanya sekadar oh anakku juara 1 loh, bukan di situ sebenarnya. Nilainya bagus loh, sudah bisa bahasa Inggris loh gitu. Iya banyak kayak gitu. Menurut saya sih di situ kurangnya pendidikan di Indonesia ya. Karena lebih melihat hasil. Padahal pendidikan itu sebagai sebuah proses ya. Ya. Sebuah proses untuk proses pembentukan jati diri, karakter dan segala macam. Itu udah belum di Indonesia? Kalau menurut saya sedikit-sedikit mulai dihapus kayak UN, kan zaman saya kan masih ada ujian nasional. Terus Din kamu berapa biar bisa masuk sini gitu. Tapi sistem zonasi dan segala macam. Zonasi segala macam. Tapi menurut saya zonasi juga mungkin itu ya efeknya yang ketika di mana di suatu lokasi itu adanya kekurangan sosok anak untuk bersekolah di lokasi itu. Mungkin itu dampaknya juga. Ini menarik ini. Kekurangan sosok anak dalam zonasi. Iya. Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Kalau sekolah berdasarkan zonasi, yang dilihat adalah berapa anak yang bisa di sekolah di daerah sekolah itu ya, di zona tersebut gitu. Sedangkan sekarang zaman sekarang ini makin banyaknya orang yang berpikir anak gak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa mapan untuk membiayai anak itu sampai selesai kuliah, bisa mandiri gitu. Sudah banyak orang yang berpikiran tuh bahwasannya bukan banyak anak banyak rezeki. Banyak kambing banyak rezeki, betul. Banyak anak gitu. Jadi gini Mbak Nadia, saya berarti bahwa sistem zonasi itu justru tidak meningkatkan mutu sekolah ya, karena kemungkinan yang anak di daerah itu kan tapi menampung. Gini, yang saya pertanyakan pada sistem zonasi, apakah yang sebenarnya sistem zonasi itu lakukan itu apakah hanya menampung anak sekitarnya ataukah mereka juga mengambil dari yang lain gitu. Bahwasannya kan apalagi ya Yogyakarta ini dinilai sebagai kota pelajar gitu kan. Banyak yang orang tua itu mulai menyekolahkan anaknya dari SMA ke sini. Kalau saya kurang salah ya. Jadi kalau misalnya dari daerahnya masing-masing itu cuma sampai SMP, SMA-nya di sini. SMA-nya di sini seperti banyak yang
SMA yang favorit itu biasanya dititipkan anaknya. Saya nitip anak saya ya biar sekolah di sini, biar S1-nya bisa masuk UGM. Ikut bimbel. Enggak, kita nggak mau kesana. Baik Mbak Nadia, saya mau nanya nih, dalam perkembangan teknologi, terutama anak-anak muda, ini kan banyak sekali anak-anak muda yang tanpa sekolah formal, dia sudah memiliki penghasilan yang cukup fantastis lah. Katakanlah sosial misalnya dengan kreativitas berbasiskan teknologi. Nah, kalau menurut Mbak Nadia gitu, pendidikan formalnya itu punya implikasi nggak pada misalnya menurut saya ya pada anak SMK sekarang, SMK yang tiba-tiba dia mampu untuk membuat aplikasi atau membuat gitu sehingga seolah-olah pendidikan tinggi itu sudah tidak menjadi bagian nanti aku kalau udah lulus S1 juga nanti aku kerja lah, ngapain aku sekarang aja aku bisa kerja kan gitu menghasilkan uang. Karena di sini kita lihatnya tujuan individual. Tujuan individu itu apakah dia setelah dia SMK, saya mau kerja, mau bantu perekonomian orang tua saya gitu kan. Ya dilihat dari situ bahwasanya sebenarnya kita nggak bisa kok nggak bisa meremehkan hanya karena dia masih SMK jadi belum tentu dia bisa dapat jabatan seperti kita ini yang udah S1, S2 kayak gitu. Enggak. Jadi kita nggak bisa meremehkan dari situnya karena pengalaman orang itu nggak cuman dari pendidikan. Pengalaman orang itu banyak orang yang lebih milih untuk magang di suatu tempat. Oh gitu ya? Iya, sekarang banyak S1, S2 itu udah kayak aku mau magang dulu, aku sambil magang supaya apa? Supaya dia tahu realitanya itu di apa yang dia mau kejar itu terlihat gitu. Jadi memang sekarang berbasis pengalaman kerja gitu itu menjadi sangat penting ya. Jadi dalam proses pendidikan itu ya. Iya, bahkan ketika mau mencari pekerjaan pasti kan yang dilihat CV-nya itu dia bukan alumni mana tapi kapasitas yang dia punya itu seperti apa. Berpengalaman apa enggak, sudah pernah bekerja apa enggak, itu jadi lebih penting ya. Jadi lebih penting. Sekarang tergantung tujuannya kemana. Mbak Nadia, saya tuh menjadi agak bingung ya. Jadi aku bingung tuh begini. Kalau dulu kita melihat pendidikan satu saat itu menjadi sangat penting gitu. Apakah sekarang orang melihat apakah diperlukan literasi pendidikan yang benar dari orang tua kepada anak atau kepada masyarakat, itu diperlukan nggak literasi pendidikan? Kalau itu diperlukan, bagaimana model literasi pendidikan bagi masyarakat? Kan Mbak Nadia kan sekolah cilik-cilik gitu, gimana? Kalau itu saya juga gimana ya, kurang bisa, karena bagi saya nggak terlalu tahu terkait gimana sih sebenarnya harusnya tuh yang baik seperti apa gitu. Karena sebenarnya kita sudah mulai memperbaiki taraf pendidikan kita dengan menghapuskan UN kayak gitu. Terus untuk melihat sebuah proses anak itu berkembang. Untuk terkait itu mungkin kita sebenarnya bisa berkaca pada universitas luar negeri yang bagaimana sih pendidikan di sana itu diterapkan. Tuh sebenarnya harus adanya lebih kompleks. Ketika si anak itu mau menjadi seorang pengusaha, apa yang harus dia lakukan? Bukan hanya terkait tetap loh semuanya harus belajar, bosannya mata pelajaran semua harus dipelajari, bla 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 gitu. Sedangkan sebenarnya guru hanya yang dia kuasai ya hanya apa yang dia bisa, yang dia bisa sampaikan. Lalu kenapa menuntut murid untuk bisa semuanya? Wah, sebetulnya masih banyak nih saya mau ngomongin soal fungsi guru, fungsi sekolah. Nah, sekarang satu lagi Mbak Nadia yang terakhir. Itu proses pendidikan itu kan berlangsung di satu tempat yang kita namakan sekolah gitu.
Kemudian di era teknologi ini gitu, orang bisa saja melakukan proses pendidikan ya dilakukan lewat teknologi, misalnya dengan belajar apa di YouTube, terus ada homeschooling, ada guru bahkan sekarang bisa dipesan lewat. Nah, kalau menurut Mbak Nadia proses pendidikan itu apa ya, maksudnya cukup efektifkah atau tidak efektifkah atau lebih bagus di sekolah atau gimana, Mbak? Sebenarnya tidak ada yang tidak efektif. Untuk yang mereka-mereka yang belajar sendiri atau belajar di luar dengan guru-guru yang ada di luar sekolah, itu membantu untuk mencapai apa yang anak itu ingin capai. Bukan efektif atau tidak efektif, kan? Tapi untuk membantu. Jadi guru itu merupakan media ya untuk memperlancar proses pendidikan anak itu. Iya. Baik, teman-teman di Blockers, kayaknya kita akhiri perbincangan kita. Tapi ada beberapa catatan penting yang sempat saya catatkan di sini. Yang pertama adalah pendidikan adalah sebuah proses bagi pembentukan seorang manusia. Tinggi atau tidaknya pendidikan itu bergantung pada prosesnya dan bergantung pada tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian, apakah pendidikan itu akan membedakan antara perempuan dan laki-laki? Sama sekali tidak. Jadi sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam permasalahan sosial, perempuan tuh ya dalam paradigmanya harus begini. Nah, teman-teman di Blockers, ada satu hal yang penting yang saya catat bahwa sekolah itu harus menjadi sekolah atau proses pendidikan menjadi literasi masyarakat, karena di situ dia meningkatkan kapasitas. Kemudian tujuan dari pendidikan itu membentuk manusia dan memiliki keterampilan atau pengetahuan, sehingga menurut Mbak Nadia ya tinggal pilihan. Makanya ada sekolah yang memiliki latar belakang kalian, ayo magang dulu apa segala macam hal itu. Nah, tujuan pendidikan nanti akan muncul di situ. Ini sebetulnya banyak sekali. Banyak hal yang bisa kita perbincangkan, termasuk guru merupakan bagian dari media, kemudian faktor teknologi yang masuk dalam proses pendidikan. Sebetulnya semuanya sah-sah saja kata Mbak Nadia, boleh saja lewat aplikasi, lewat teknologi, tapi yang penting adalah muatannya ya Mbak. Muatannya ya. Jadi bukan medianya apa segala macam, tapi yang penting bukan medianya. Oh gitu. Prosesnya. Hasilnya. Bukan hasilnya. Oh, gitu kan. Terima kasih di Blockers, sampai ketemu lagi. Salam. Gini tuh.